Hai teman-teman, kembali lagi bersama kami di Online Bible Reading dengan sahabat-sahabat saya ada Kobeni, Mas Aryo, dan visitor kita kali ini Alvin. Iya, Halo, apa kabar semua? halo semuanya. Good. Malam. Kita juga mau ngucapin nih selamat Paskah buat teman-teman semua. Semoga kita juga tetap produktif, semangat, dan terus berkarya dimanapun kita berada. Amin. Terus kita juga mau ngingetin kalau misalnya ada teman-teman yang mau ikut online Bible Reading ini bisa DM ke kami. Nanti akan kita kontak lagi setelah itu. Oke, hari ini kita mau baca sampai mana nih, Koben? Terakhir kita sampai 1 Korintus 10 ya. Yes. Ya, yang terakhir itu kan Israel sebagai suatu peringatan tuh yang kita belajar banyak tuh tentang apa yang udah dilakukan bangsa Israel. Terus ada highlight-nya tentang yang semuanya diperbolehkan, ya kan? Terus kita ingat highlight-nya yang berguna dan membangun, ya. Yes. Nah, hari ini kita mau masuk ke 1 Korintus 11. Tanpa panjang lebar, kita langsung mulai aja. Kita baca mulai dari awal itu ada satu perikop, hiasan kepala wanita, tapi di atasnya ada satu ayat tuh, ya. Yes. Siapa? Alvin deh, Vin. Baca dulu, Vin. Ya. Oke. 1 Korintus 11 ayat 1, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Hiasan kepala wanita. Aku harus memuji kamu, sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan ada penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu, perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya, oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab, sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Pertimbangkanlah sendiri. Patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang? Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Kebiasaan-kebiasaan yang salah. Sampai situ dulu, Vin. Satu perikop itu dulu. Kita mau bahas itu dulu. Ini 1 Korintus 11 ini salah satu yang susah dijelaskan sebenarnya. Gitu. Jadi, tapi teman-teman udah pada baca dulu ya sebelumnya ya. 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 Sudah. Kira-kira gimana nih? Baca ini bagian mana yang mau kita bahas dulu? Oke. Dari gue dulu ya. Boleh. Kalau gue masih agak di sini kan lebih ngebahas tentang kepala dan tudung ya, dan penutupnya gitu. Dan di sini sampai tadi pasti ada sesuatu nih gitu. Bukan literally mungkin kudung yang secara kita tahu mungkin, tapi ada sesuatu pasti dari arti lain dari kudung itu kan. Dan di sini juga rambut, ada rambut, ada laki-laki berasal dari perempuan. Perempuan berasal dari laki-laki ya. Itu kan dibilang yang balik lagi kayak yang tadi Mas Aryo bilang tentang kejadian di mana wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki kan. Ya.
di situ. Yes. Tapi kita tidak bisa juga di sini ada dibilang kalau laki-laki ini Ya, dilahirkan oleh perempuan. ayat Tapi 12 ya ya itu balik ya. lagi segala sesuatu dari Allah. Hmm. Nah, ini berarti kalau dari gue yang gue penasaran itu Hmm. wibawa ini yang di pasal 10 sebab perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya Hmm. karena para malaikat. Nah, Ya, mungkin ada teman-teman yang bisa bantu. ya. Mungkin sebelum kita bahas, gue kasih sedikit landasan background-nya dulu, ya kan, supaya kita juga ngerti konteksnya apa yang lagi terjadi di waktu itu. Jadi Nah. Paulus ini kan nulis surat itu biasanya dia tujukan untuk siapa, nama suratnya itu. Jadi kalau Korintus dia tujukan ke jemaat di Korintus, gitu, ya kan. Nah kita juga udah tahu bentuk Korintus itu seperti apa. Ternyata di saat itu tuh secara kebudayaan ya, kita ngomongin culture-nya dulu. Di saat itu perempuan itu kan dia pakai cover gitu. Nah yang nggak pakai cover itu ternyata di situ kan juga banyak yang namanya prostitusi, gitu. Jadi itu juga membedakan, gitu. Tapi setelah kita udah baca ini, oh ternyata perikop ini kan nggak cuma ngomongin tentang culture, tapi pasti juga ada prinsip-prinsip yang bisa kita pelajari, gitu loh. Nah, dengan kita baca Alkitab itu, yang kita udah di zaman sekarang, tentunya kita mau tahu nih prinsip apa yang mau diajarin, karena ya kan secara prinsip itu yang bisa kita pegang nggak terbatas waktu, gitu. Ya. Itu dulu, ya kan. Terus kita mulainya dari yang pertama dulu. Tadi jadilah pengikutku, kata Paulus. Sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi dia selalu balikin dulu tuh ke Kristus. Dia nggak cuma bilang jadilah pengikutku, udah titik di situ, enggak. Gitu. Jadi kan dia juga ikutin apa yang dilakukan Kristus. Jadi yang kita selalu belajar, ya kan, kembalikan glory itu ke Tuhan, gitu loh. Yes. Ya. Terus kira-kira apa nih yang mau kita bahas tadi? Udah tahu background-nya kayak gitu. Nah tadi Irsan udah bilang juga tudung apa yang perempuan, yang laki-laki. Mas Aryo mau tambahin, Mas Aryo? Apa namanya? Membaca 1 Korintus ini nggak bisa dilepaskan kalau buat saya untuk membaca referensi ayat lain yang ada di bawahnya itu ya, ada dari Kejadian, ada dari Keluaran juga, di mana di Kejadian itu adalah Tuhan memberikan seorang teman bagi Adam, yaitu Hawa ya. Terus di Keluaran juga, di Kejadian juga, di Kejadian 2 kalau nggak salah itu juga apa namanya memberikan seorang teman yang sepadan ya, yang sepadan. Jadi istri itu adalah teman seorang pria yang sepadan. Terus juga di Keluaran juga dimention dengan clear bahwa seorang pria layaknya mengambil istri ya, atau beristri gitu ya. Layaknya seperti itu. Dan apa namanya, tiga ayat tersebut dari Kejadian dan Keluaran itu yang membantu saya untuk memahami awal dari 1 Korintus 11 ini ya. Apa namanya, kembali lagi tadi merujuk ke lifestyle di Korintus yang tadi diceritakan as a hint oleh Benny tadi. Ya, Mas Aryo. Sangat jelas bahwa tadi itu kan apa namanya banyak prostitution seperti itu ya. Jadi diingatkan lagi jangan seperti itu, it's about lifestyle. Jadi kau harus wanita maupun pria harus mengenakan atau harus punya karakter identity yang godly, yang righteous gitu ya. Iya. Saya kira itu sih. Iya. Karena ingat ada yang di atas kita, yaitu saya, itu yang saya, Tuhan. Iya, betul. Makasih. Ya. Vin, mau tambahin yang lu dapat atau mungkin ada yang bingung mau ditambahin? Kalau yang dari 1 Korintus 11 yang tadi sudah dibaca mungkin ya 1-2 kali nih terakhir, yang gue dapat mungkin tadi 1 Korintus 11
Ayat 3, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Jadi di sini itu kalau yang gue dapet tuh ini kayak ada urutan gitu ya. Jadi kepala dari laki-laki adalah Kristus, kepala dari perempuan adalah laki-laki, dan kepala dari Kristus adalah Allah. Jadi Allah itu yang paling tinggi lalu turun ke bawah. Nah, mungkin kita sebagai laki-laki itu adalah kepala keluarga daripada istri kita gitu ya, perempuan gitu. Nah, tapi kadang kalau cuma dibaca atau di point out hanya dari sini, mungkin ada kecenderungan bahwa jadi laki-laki harus yang take control atau yang otoriter begitu. Tapi waktu dibaca terus lagi di ayat yang ke-11, namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Nah, di sini mungkin tadi saya sepakat juga dengan Mas Arya tadi sempat di-mention bahwa Tuhan itu memberikan kita pasangan yang sepadan, gitu. Jadi memang kita sebagai laki-laki adalah kepala, tapi bukan berarti segala sesuatu harus otoriter gitu. Jadi memang Tuhan itu memberikan kita pasangan yang sepadan. Jadi laki-laki dan perempuan 1 + 1 jadi 1 gitu. Jadi satu kesatuan gitu. Ya, jadi itu yang saya dapat. Bahwa kita ini tuh diberi pasangan yang sepadan untuk saling support gitu. Walaupun kita sebagai laki-laki adalah kepala gitu daripada pasangan kita gitu. Dan kita juga lihatnya kepada Kristus, di mana tadi sudah sempat mention di yang pasal 1, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Kan kepala daripada laki-laki adalah Kristus. Jadi mungkin itu yang gue dapat sih dari bacaan tadi, bahwa kita ini diberikan pasangan yang sepadan walaupun kita ini adalah kepala sebagai laki-laki gitu. Itu sih mungkin dari. Jadi secara dari sananya nih, kalau pakai bahasa sekarang, dari sananya Tuhan menciptakan dulu cowok, ya kan, Adam. Lalu diciptakan Hawa. Makanya di yang tadi itu dituliskan ini, sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tapi perempuan berasal dari laki-laki. Nah, itu yang tadi dibawa balik sampai ke Kejadian, bahwa Adam dulu baru diciptain Hawa. Ya. Tapi dia kan dibilang gini, dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki. Terus, nah ini dia nih. Namun demikian tadi yang Alvin udah jawab, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Ini ayat ini sih udah menjawab bahwa bukannya kita cowok, kita di atas yang cewek gitu. Karena ini yang udah menjawab bahwa kita ini ya sama, setara. Cuma fungsinya beda. Fungsinya ini yang harus kita tahu. Oh, kalau seorang istri pada saat baca ini, oh iya, otoritasnya kalau kita udah married berarti suami kita. Kita respect suami kita. Sedangkan yang suami ya tahu, karena di atas suami itu siapa? Kristus. Nah, make sure nih kita submit juga di bawah Tuhan Yesus Kristus. Ini kan penting banget. Jadi bukan cuman kita mau istilahnya cuma mau haknya, kewajibannya nggak dilakuin. Gitu loh. Ya kan? Jadi kita nuntut kita untuk mau dihormati, tapi bagian kita harus submit di bawah Kristus, kita nggak lakukan. Gitu. Nanti ini lanjutannya pada saat kita baca Efesus. Ya. Pada saat kita baca Efesus, kita mampir bentar ya ke Efesus ya. Jarang nih kita lakuin, tapi ini terlalu penting untuk nggak kita bahas. Kita mampir ke Efesus sebentar di Efesus 5. Efesus 5 ayat 21 sampai 32. Sorry, 22. Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Nah, ini gue baca aja sebentar. Ya, di situ ditulis kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ya, secara cepat nih. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kan gitu ya. Nah, biasanya kita yang suami langsung berhenti sampai di situ doang tuh.
udah tuh istri suruh tunduk, pokoknya gue ngomong apa ikutin aja. Kan nggak bisa gitu. Karena ini ada lanjutannya. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepada jemaat. Ya kan? Jadi posisinya ditulis suami adalah kepala istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Nah, kalau tadi kita disuruh submit ke Kristus, artinya posisi kita makanya kita dibilang sebagai mempelai kan. Kita ini jadi seperti posisi istri meskipun kita cowok. Kalau secara global kita lihatnya gitu loh. Jadi kita juga harus submit sama Tuhan Yesus Kristus. Gitu loh. Nah, pada saat kita tidak lakukan itu gimana kita bisa expect istri untuk submit? Benar ya? Jadi kita harus submit dulu sama Kristus. Terus ini, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Dia bilang gini, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikan dengan air dan firman. Tahu nggak? Kristus itu mengasihi jemaat yang posisinya adalah mempelainya dengan cara seperti apa? Mati buat jemaatnya. Nah, kita juga love-nya itu menyayangi pasangan kita itu ya harus seperti Kristus menyayangi jemaatnya. Gitu. Ya. Nah, ini kan justru kan ini haknya kewajibannya kita nih kalau kita mau lihat dari sisi posisi kita sebagai suami, sebagai cowok. Lalu supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat dan kerut serupa tetapi semua jemaat kudus. Nah, ini 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Jadi kalau kita mau mengasihi diri kita, ya kita mengasihi istri kita. Karena kita kan dua, adalah satu. Dan udah ditulis juga, tubuh istri adalah punya kita. Kita ini bukan punya kita sendiri, kita ini miliknya istri. Ya kan? Terus, ini yang mengasihi, terus kita lihat lagi ayat 32. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Diulang lagi sama Paulus. Nah, yang terakhir ini baru ditulis. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ini tadi dibilang rahasia. Ini penting banget. Dari atas tadi, dari 22 kita baca sampai bawah, yang dikasih tahu tuh cuma suami. Kasihilah, 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 kasihilah. Baru terakhir ditulis, istri hendaklah menghormati suami. Kalau kita baca nih, kasihilahnya 1, 2, 3, 4, baru dapat hormatnya tuh dari istri itu yang terakhir itu. Karena kalau biasanya kita ikut yang marriage seminar ya, kita udah pernah ikut ya. Sebagai seorang pria tuh kebutuhan kita tuh respect. Kita tuh kayak pengen dihormati sama istri. Lu hormat sama gua, respect gua. Tapi kalau kita baca ini, ternyata untuk kita bisa dihormati sama istri, kita harus mengasihi mereka dulu. Dan mengasihinya tuh sampai mengasihi. Nah, pada saat udah mengasihi, dengan otomatis istri itu akan menghormati suami. Pada saat istri menghormati suami, suami pasti akan semakin mengasihi. Terus istri akan semakin menghormati lagi. Apalagi dia lihat, wah ini suaminya ini benar-benar di bawah tudung Tuhan yang tadi itu. Dia tuh submit banget sama Tuhan. Dia tuh ikut banget sama Tuhan. Itu secara dari sananya, Tuhan tuh udah ciptakan seperti itu. Jadi kalau itu yang terjadi di kita sebagai pria, kita submit sama Tuhan, udah pasti istri akan menghormati kita dan bahkan akan submit juga sama kita. Nah, pada saat kita tidak lakukan itu, terus kita cuma expect dia respect, ini malah jadi muternya kebalik. Kita nuntut dia respect, istri nuntut kita mencintai dia. Nggak ketemu nih. Wah, makin kacau tuh muternya karena kebalik muternya. Jadi sebenarnya sih itu tadi isi dari yang 1 Korintus 11. Itu. Nyambungnya sama Efesus yang tadi itu. Nanti kalau kita udah masuk Efesus, kita bahas lebih panjang lagi di situ. Oke? Ada lagi mau ditambahin nggak? Wow. Jadi tudung kepala itu tadi bisa disimpulkan adalah kita submit ke Tuhan ya, dengan mengasihi Tuhan juga. Betul. Kalau dilihat sih lebih seperti yang tadi itu, yang Alvin ya. Tadi Alvin Pak Masaru yang mention tuh bahwa tuh kayak udah ada urutannya gitu loh. Urutannya Tuhan, ya kan? Yesus,
suami, istri gitu. Jadi udah ada urutannya. Makanya di ayat yang 10, sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Kenapa tiba-tiba mention tentang malaikat? Apa hubungannya sama malaikat? Ternyata pas gue cari, oh kalau malaikat itu, yaitu dia tuh ada rank kalau malaikat itu. Ya kan? Ya kayak istilahnya kita di militer tuh ada rankingnya gitu loh. Ya kan? Gitu. Jadi ikutin gitu. Submitnya bawahan submitnya ke siapa? Siapa submitnya ke siapa gitu. Tapi ya perlu dipastikan posisi kita juga submit ke yang di atas. Yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Gitu. Sama apa lagi nih yang kita miss nih? Oh, ini satu lagi nih yang penting nih, ayat 7. Sebab laki-laki tidak perlu menundungi kepalanya, ini, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Nah, ini jadi udah kelihatan gitu. Kalau maksudnya ya istri itu adalah kacanya suami. How we treat our spouse, ya kan? Itu terlihat dari istrinya. Gitu. Karena udah dibilang love, respect, love, respect. Jadi kalau kita kurang love, dia akan nggak respect. Gitu loh. Jadi itu muternya di situ. Makanya itu ditulis tuh kayak kacanya suami nih, kacanya laki-laki. Kemuliaannya kan terlihat dari situ. Begitu juga dengan kita, hubungan kita sama Tuhan tuh ya terlihat. Karena berikutnya kita yang masih submit ke atas kan, gitu. Kita kacanya jadi kacanya Tuhan. Betul. Dan itu lebih berat lagi. Iya. Sekalinya kita salah berbuat, ya orang melihat Tuhan seperti itu. Benar, gitu kan. benar. Makanya kita kan nggak cuma lihat dari yang tadi haknya itu loh, padahal kewajibannya jauh lebih berat. Ya kan? Gitu. Kalau dilihat-lihat, wah kewajiban, karena kita langsung reportnya nih langsung udah to the highest gitu loh. Ya kan? Kita mesti hati-hati dengan, apalagi yang sebelum-sebelumnya ngomongin tentang perhatikan hal-hal kecil tindakan kita, semua tindakan kecil kita kan, di pasal-pasal yang sebelumnya yang kita udah bahas. Oke, lanjut. Ke yang berikutnya. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Oke. Siapa yang baca nih? Mas Aryo masih ini, Mas Aryo? Iya. Oh, Mas Aryo. Oke, gue yang baca aja ya. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Ini menarik ya. Iya. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum, atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepadamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaknya tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak
sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikan olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum, hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Nah, ini bahkan sedetail itu ya, gitu. Maksudnya ini kan berarti ada pertanyaan nih, kalau kita komsel nih, gimana sih soal makan-makan ini, gitu loh. Ya kan? Itu diatur, gitu loh. Ya. Cuman ini di masanya itu juga banyak kan yang datang itu beda-beda gitu statusnya kalau kita baca. Oke, gimana? Setelah baca yang perikop ini, apa yang mau kita highlight dulu? Kalau gue mau highlight di ayat 32, tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Ini balik lagi ke tentang tribulation ya, Ben ya. Maksudnya dihukum bersama-sama dengan dunia itu, maksudnya dunia kan berarti yang ada di bumi kan. Yang left behind di bumi gitu. Jadi ini sangat ya penting perspektif kita dalam menerima hukuman, bukan dari itu, bukan hukuman ya, tapi istilahnya mengkoreksi tindakan kita kan pastinya nih. Hukuman ini kan mendidik gitu. Kasih bapak itu kan mendidik anaknya, dia tahu apa yang benar. Mungkin menurut kita itu kita yang mau, tapi ya seorang bapak tahu apa yang kita butuhkan dan yang kita yang terbaik buat kita gitu. Jadi ya ini sangat ngena banget sih. Iya, kalau bahasa Inggrisnya itu bukan punish, itu disiplin. Disiplin. Ya, karena kalau punish itu kayaknya gimana gitu kan. Padahal Tuhan mau mendisiplin kita. Dan kita udah tahu kata dasar disiplin itu disciple, memuridkan. Jadi sama kan kayak kita ke anak-anak kita tuh bukan lagi hukum mereka. Kita lagi disiplin, di time out dulu. Itu kan sebenarnya kita lagi mau mendisciple mereka, mau memuridkan mereka supaya gimana sih yang benar gitu loh. Nah, kalau terjemahan, makanya kita sering ya bilang kalau kita baca nih, coba kita baca beberapa terjemahan. Jadi kita bisa dapat perspektif yang benar juga. Oke, apa lagi? Di ayat ke-24 itu kan sebetulnya merupakan ayat yang selalu diucapkan sebelum dilakukannya perjamuan kudus ya. Sebelum dilakukannya perjamuan kudus, pastilah dilandasi oleh ayat-ayat ini. Dan yang menarik adalah dituntut kita harus bersih, kudus, harus mengaku dosa dulu sebelum kita melakukan perjamuan kudus gitu ya. Harus mempersiapkan, mempersiapkan tubuh, jiwa, roh kita sebelum menjalani perjamuan kudus ya. Gue akan tambahin dikit ya. Gue tambahin dikit Mas Aryo, supaya kita nggak salah paham nih. Karena basically kita ini masih terus melakukan dosa sih setiap hari gitu. Jadi supaya kita nggak punya pemikiran yang bahwa kalau kita mau terima komunion nih, kita udah harus benar dulu. Ya nggak akan ada yang bisa terima komunion karena nggak ada satupun yang masuk dalam kategori itu. Tapi yang di sini yang ditulis adalah di ayat 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Berarti bahasa Inggrisnya, nah makanya lihat translate online lagi itu ditulis examine ya, cek lagi gitu. Jadi pada saat kita terima nih nggak cuman ya istilahnya cuman makan dan minum aja gitu, enggak. Itu benar-benar kita pikirin karena ini sesuatu yang berarti gitu loh. Nggak cuman yang kita cuman ya udahlah ini kan cuman proses aja kebiasaan aja udah makan minum udah beres gitu. Padahal pada saat kita mau ambil nih kita benar-benar pikir ini tuh artinya apa? Ini tuh artinya tuh Tuhan udah kasih tubuhnya ya, udah kasih darahnya semuanya untuk keselamatan kita. Jadi pada saat kita ambil ini kita juga benar-benar pengen gitu loh. Besok nih gua harus lebih baik lagi dari hari ini.
Yes. Itu ya. Ada lagi? Ada lagi, Vin? Mungkin Alvin? Cuma ada satu sih tadi yang agak sempat bingung, itu yang kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Maksudnya Ayat sebab berapa? pertemuan-pertemuan tidak, ayat yang ke-17, Oke. dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapa di antara kamu yang tahan uji. Sebab kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Nah, di sini agak bingung maksudnya dalam perjamuan keseluruhan ini tuh apa? Ini sebenarnya bicara tentang jemaat Korintus yang di waktu itu. Jadi mereka ini, jadi kalau kita bawa ke hari-hari kita yang sekarang, ini mereka mau komsel nih. Mau komsel, mau ada perjamuan kudus. Ya kan? Tapi di saat itu ini nyampur nih, ada yang dari orang kaya, ada yang dari si budak, gitu. Jadi semua orang datang. Nah, yang ada itu yang datang ini malah bukannya mendatangkan kebaikan, malah mendatangkan keburukan. Karena yang punya uang, mereka ngumpul sama yang punya uang doang. Nah, yang budak-budak ini datang, dia pengen dapat makanan karena satu-satunya waktu dia bisa makan ya di waktu itu kalau lagi ada komsel. Nah, terus tapi di sini ditulis sebab di antara kamu harus 20 apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Ya kan? Malah tujuan konsep esensinya nggak dapet. Karena apa? Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang makan dahulu makanannya sendiri. Malah makan yang memang yang kaya itu ya dia makan makanannya dia sendiri. Gitu. Sehingga yang lucu kan sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Kok bisa ada yang kelaparan tapi kok bisa ada yang sampai mabok? Mabok itu kan artinya minumnya udah banyak banget. Ya kan? Artinya ini yang tujuan yang datang nih tujuannya salah. Malah tujuan yang datang nih bukan untuk perjamuan kudus, malah untuk mabok. Gitu loh. Ya kan? Sedangkan yang si budak malah kacau. Sedangkan yang si budak ini yang dia datang dia pengen bisa dapat makanan karena ini satu-satunya waktu di mana dia bisa makan gitu. Dia malah nggak dapat makanan, malah kelaparan. Jadi ini diadain malah bukan bikin sesuatu yang baik, malah bikin mendatangkan keburukan gitu maksudnya. Berarti di Korintus terjadi ya ini ya. Terjadi. Ya kan? Terjadi. Makanya Paulus benerin lagi bahwa konsepnya lagi balik bahwa perjamuan kudus itu apa. Gitu. Makanya kita baca yang 23 itu ya kan yang setiap kali kita komunian perjamuan kudus itu yang dibacakan. Supaya balikin lagi nih konsep pemikirannya bahwa ini loh maksudnya. Ya, jangan main-main dengan ini karena kan ini bukan sesuatu yang ringan, ya kan? Ini kan sesuatu yang kalau kita tahu artinya, wow, Tuhan udah kasih nyawanya untuk kita gitu. Gitu sih. Ini Paulus juga kan Paulus tidak ikut di perjamuan itu kan, tetapi dia mengetahui kata-katanya, dia mengutip di sini. Betul. Berarti kan dia dikasih tahu. Ada yang kayak gini, ini gimana nih, gitu loh. Ini gimana nih, makanya dia tulis gini. Makanya di terakhir, di ayat yang terakhir, dia bilang, kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya. Ya kan? Supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Nah, terus itu dia bilang, hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Berarti, makanya ada yang kasih tahu, tapi ada hal-hal yang lagi, dia bilang, ntar deh, kalau gue datang, ntar kita ngomongin lagi. Gitu. Ya kan? Wah, ada lagi? Kita punya waktu 3 menit, mungkin bisa di close aja, San. Di close. Ya. Oke. Jadi hari ini kita belajar dari 1 Korintus 11 tentang hiasan kepala wanita yang tadi sudah dipelajari bahwa wanita submitnya ke pria. Pria submitnya kita sebagai pria submit kepada Tuhan Yesus. Wanita sebagai kaca daripada pria tersebut dan pria tersebut menjadi kaca dari Kristus tersebut. Dan ya kita
Kalau dilihat di sini ya punya tugas yang lebih berat lah ya. Jadi harus mencerminkan Kristus secara langsung gitu bagi istri dan juga bagi banyak orang pastinya kan di sekitar kita. Ya. Terus di sini ya tadi kalau Koben juga sempat mention kan tentang ya di sini tidak ada yang wanita pria lebih tinggi atau wanita lebih tinggi, tapi semua sejajar gitu. Tapi ya ada hubungan timbal balik yang harus bukan timbal balik ya, hubungan yang harus kayak mengasihi dulu, baru nanti hormat itu kita dapatkan. Jadi fungsinya lah ya. kalau kita ya yes, fungsinya dulu. Lalu kedua ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam ini. Ini Paulus mengatakan memberikan contoh kepada bukan memberikan contoh ya, membicarakan kepada si jemaat di Korintus ini agar tidak salah mengartikan perjamuan malam ini gitu. Tadinya tujuannya untuk memperingati Kristus, tapi malah jadi ada yang tujuannya buat mabok-mabok dan yang lain malah jadi nggak dapat esensinya dari perjamuan malam ini. Tambahan kok, Ben. Udah itu aja ya, gitu. Oke. Jadi kalau gitu sampai hari ini sudah selesai 1 Korintus 11, berikut 1 Korintus 12. Sampai ketemu lagi minggu depan semuanya. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Bye-bye. Thank you. God bless.